Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wastihi wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman pendengar yang saya hormati, juga terutama dosen hadis tarbawi yaitu Dr. Muhammad Arfan Muammar yang saya hormati. Pada kali ini saya mempresentasikan yaitu tugas model belajar. Bagaimana itu? Mari simak video berikut ini. Yang pertama adalah hadis dari uh, Hadatsana Musaddad, Hadatsana Ismail, Hadatsana Ayyub, Hadatsana Abi Kabilah, an Abi Sulaiman Malik bin Hawaris qala ataitan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqaribun fa aqamna indahu isyrina lailatan fadanna anna istaqna ahlana wa sa'alna amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman faqala rji'u ila ahlikum fayu'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadarat as-salatu fayu'adzan lakum ahadukum summa liya ummakum akbarakum, yang artinya yaitu dari Abu Sulaiman Malik Al-Huwairis, dia berkata, kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahukannya, beliau seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda, pulanglah ke keluarga kalian, tinggallah bersama mereka dan ajari mereka, perintahkan mereka, dan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jika telah datang waktu solat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari. Kosakata yang perlu dipahami adalah syababatun itu para pemuda, mutaqaribun berdekatan sama usia atau sebaya, fa aqamna maka kami tinggal atau kami itu mukim. Rafiqon kasih sayang dan satu. Qad astaihana sungguh kami berkeinginan. Qad istaqna sungguh kami merindukan. Fa aqmamu astaqna maka tinggallah bersama mereka. Fal yu'adzan maka hendaklah mengumandangkan adzan. Walaya ummakum dan hendaknya menjadi imam. Akbarakum orang yang paling besar atau orang yang paling tua seusianya. Penjelasannya yaitu hadis ini menjelaskan bagaimana kesungguhan para sahabat dalam mencari ilmu dan belajar ilmu dalam Rasulullah SAW, sekalipun mereka datang dan tempat yang jauh tidak menghalangi belajar. Mereka dari Basrah bersama para hadis ini waktu Malik bin Huwairis untuk belajar dan tinggal bersama Rasulullah SAW selama 20 hari. Mereka datang sebagai delegasi dan negaranya rela meninggalkan kampung halamannya, keluarga, harta, benda, dan kekasihnya demi untuk tugas mencari ilmu, belajar, sholat, dan lain-lain. Mantannya wa nahnu sababatun mutaqaribun fa akmamna indahu isrina lailah. Kami datang kepada Rasulullah SAW, beberapa pemuda yang sebaya usia dan tinggal bersama beliau selama 20 hari. Ini peristiwa terjadi pada tahun 9 Hijriah, yang mana di dalam penjelasan As-Asqalani bahwa hadis ini memberikan anjuran keluar dari rumah ke daerah lain atau luar ke daerah untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Mereka, para sahabat itu tinggal bersama Rasulullah SAW di rumah beliau selama 20 hari. Siang malam mereka bersama Rasulullah SAW dan belajar dengan beliau.
Hal ini sama dengan sejarah awal berdirinya pendidikan ala sistem pesantren, di mana murid itu tinggal bersama guru. Secara historis, asal-usul berdirinya pesantren di Indonesia merupakan perkembangan pengajian yang dimulai dan sebuah masjid atau sebuah surau yang diikuti oleh beberapa orang santri seperti pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan Ahmad di daerah Surabaya. Dan model belajar seperti itu adalah model pendidikan yang modern, yang dikenal dengan model lab school, model pesantren, model asrama, model sekolah terpadu, atau model-model tingkat yang diselenggarakan oleh orang-orang modern. Model pendidikan inilah yang dinilai lebih berhasil karena semua ranah pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, yakni kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Murid hidup bersama guru, mengajarkan ilmu secara teoritis dan pragmatis. Guru berinteraksi dengan murid siang dan malam, dan berlatih meneladani psikomotorik afektif murid. Beliau adalah seorang yang penyayang dan pengasih. Ungkapan di atas adalah ungkapan para saksi atau murid atau sahabat yang melihat dan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dekat, bahwa beliau adalah seorang penyayang dan pengasih sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Di antara sifat kasih sayang beliau adalah fadanna anna staqna ahlana wa sa'alna amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu. Ketika beliau mengira bahwa kami telah menginginkan bertemu dengan keluarga atau merindukannya, beliau bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Betapa kasih sayangnya beliau. Nabi seorang guru pimpinan yang baik, mengenal kondisi muridnya, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya, melihat gelagat dan indikator para sahabat yang menjadi murid-muridnya itu kiranya sudah merindukan keluarga yang ditinggal selama 20 hari. Di samping itu, dipandang cukuplah masa belajar yang relatif itu bagi mereka karena telah menguasai materi yang diberikan. Andai kata belum menguasai ilmu yang diberikan, tentu ditahan dahulu atau dipesan kembali setelah pulang negaranya. Di sinilah perlunya guru mempelajari psikologi anak didik agar tidak otoriter dan tidak memaksakan kehendaknya kepada murid-muridnya, tetapi disiplin harus ditegakkan. Nabi bertanya langsung tentang keadaan mereka setelah diberitahu keadaan yang sesungguhnya. Nabi memaklumi hal itu dan mereka dipersilakan pulang. Begitulah di antara akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang akrab dan simpatik. Banyak bertanya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya. Begitu dekatnya hubungan antara guru dan murid dan antara pimpinan yang dipimpin oleh penuh kasih sayang dan kekeluargaan. Ada beberapa hal yang dipesankan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang telah belajar dengan beliau, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pulanglah ke daerah dan mengajar. Yang konteksnya adalah irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkan kepada mereka sholat serta perintahkan mereka untuk taat. Pulang ini adalah merupakan salah satu alternatif solusi bagi mereka yang sudah merindukan keluarganya. Pada teks hadis di atas, beliau mempersilahkan para sahabat yang telah menyelesaikan belajar atau telah tamat belajar selama hari itu boleh pulang kembali ke negara asal atau daerah asalnya. Pulang di sini itu al-ikhtiyar, menunjukkan makna memilih, bukan keharusan. Di antara mereka dipersilakan memilih apakah pulang ke kampung halaman karena sudah merindukan kepada istrinya ataukah memang sudah tetap di sini. Yang kemudian kalau sudah pulang ke kampung halaman, karena mereka sebagai delegasi tidak boleh diam, hendaknya mereka itu tinggal bersama keluarga dan masyarakat. Kemudian ajarkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari Nabi Muhammad SAW dan perintahkan mereka agar mentaatinya.
Hadis ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surat Taubah yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak mereka mengapa tidak pergi dan tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Intinya adalah tidak perlu pergi ke medan perang. Mengapa tidak mereka itu memperalami ilmu pengetahuan saja dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hal ini mempertegas bahwa perlunya masing-masing kelompok masyarakat mendelegasikan sebagian masyarakatnya untuk belajar dan mempelajari ilmu agama atau ilmu pendukung agama. Setelah berhasil memperoleh ilmu, hendaknya kembali ke kaumnya untuk mengajarkan dan bertakwa. Nabi SAW menyebutkan banyak hal tentang pesan-pesannya dan beliau menyebutkan beberapa hal yang aku tidak hafal dan yang aku tidak hafal. Artinya kalimat ini beberapa pesan Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis. Ia hanya memberitahu bahwa Nabi menyebutkan beberapa pesan yang aku hafal atau yang aku tidak hafal. Makna au ini di sini tidak menunjukkan makna ragam pesan. Nomor dua, yaitu sholat yang benar. Usollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sholat harus dilaksanakan dengan benar. Sebagaimana yang diajarkan beliau SAW, yakni dilaksanakan secara sempurna dengan memperhatikan syarat-syarat rukun, adab-adabnya. Ini salah satu metode pembelajaran sholat yang dilakukan Nabi SAW, yaitu metode demonstrasi di mana beliau mendemonstrasikan melaksanakan sholat di hadapan para sahabat dan sahabat melihat, memperhatikan dan menirukan cara Nabi sholat. Demikian juga pada mulanya anak-anak belajar sholat diawali melihat guru atau orang lain menjalankan sholat dan menirukannya. Pesan yang ketiga adalah azan dan sholat berjamaah. Wa idza hadarat as-salatu wa yu'adzan lakum. Apabila datang waktu sholat, hendaklah kalian azan. Azan di sini berfungsi sebagai petunjuk waktu sholat telah tiba. Di samping ajakan melaksanakan sholat secara berjamaah, maka diperlukan salah satu di antara mereka saja yang mengumandangkan adzan. Tetapi dalam melaksanakan dipilih kuat dan bagus suaranya seperti muadzin pada masa Rasulullah SAW ditunjuk sebagai Bilal dan Abdullah yang ditunjuk adalah Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Berbeda dengan memilih imam, dilanjutkan yaitu hadisnya ahadukum summa liu'ammakum akbarakum dan hendaklah menjadi imam yang tertua di antara kalian. Pada hal ini Nabi memerintahkan yang menjadi imam itu adalah yang paling tua usianya tanpa mengikuti tahapan memilih imam. Namun dalam dalil Al-Falihin karya Dr. Mustafa Al-Khin perlu dikaji dalam secara umum adalah siapa yang dahulu menjadi imam sholat berjamaah sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Abi Mas'ud radhiyallahu an, orang yang terpilih menjadi imam bagi kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya mereka sama, yang didahulukan adalah yang paling alim sunnah di antara mereka. Jika pengetahuan sunnahnya sama, maka didahulukan adalah orang yang hijrah ke Madinah di antara mereka. Jika hijrahnya sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua di antara mereka. Sungguh tidak boleh menjadi imam seorang terhadap orang lain dalam wilayah khusus kekuasaannya dan tidak boleh duduk seseorang di rumah lain kecuali sebagai penghormatan dan izinnya. Yang pertama adalah
bagus bacaan Qurannya. Kalau ada yang sama bagusnya, maka yang paling alim sunnahnya. Yang paling alim, kalau sudah sama-sama paling alim, maka yang duluan hijrah. Ya kalau sudah duluan hijrah, maka yang lebih tua. Berarti yang tua yang akhir. Jadi konteks ini adalah secara umum. Kalau yang tadi adalah secara konteks hadis tadi, bukan hadis secara umum gitu. Menanggapi apakah imam sholat berjamaah yang didahulukan itu yang paling ahli bacaan Quran ataukah yang paling alim fikih. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Di antaranya mereka yang mengatakan bahwa makna al-aqra yaitu paling ahli bacaannya dan al-afqah paling ahli fikih. Artinya gini, makna al-aqra itu sama dengan makna yang paling ahli fikih. Hal ini dijelaskan sebagaimana Imam Nawawi dikutip oleh Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahwa asbabnya sependapat dengan bahwa orang yang didahulukan menjadi imam adalah yang paling alim fikih, al-afqah daripada yang paling qari. Alasannya kenapa? Kebutuhan pada kepandaian membaca itu terbatas. Sedangkan kepahaman fikih itu tidak terbatas. Banyak orang yang qari ahli Quran tetapi tidak paham fikih sehingga tidak bisa menjaga keabsahan sholat. Seseorang tidak bisa menjaga sholat kecuali sempurna ilmu fikihnya. Oleh karena itu, Nabi mendahulukan Abu Bakar menjadi imam sholat ketika Nabi berhalangan pada banyak sahabat yang dinyatakan lebih ahli membaca Quran daripada Abu Bakar seperti Ubay. Pendapat ini di atas itu jawaban bahwa orang yang ahli membaca di kalangan sahabat berarti juga ahli fikih sekaligus. Terpilihnya Sayyidina Abu Bakar sebagai imam adalah lebih karena senioritas di samping unsur lain. Pemilihan semata keahlian qori saja tanpa disertai ahli fikih memang tidak cukup. Karena di lapangan banyak orang yang qori tetapi tidak paham makna dan tidak paham fikih. Akibatnya bisa jadi sholatnya tidak sah. Ini yang perlu kalian perhatikan. Yang terakhir adalah pelajaran yang dipetik dalam sebuah hadis penjelasan tadi adalah yang pertama adalah kewajiban keluar rumah atau merantau, ya, mencari ilmu di dalam negerinya, tidak ada yang sanggup mengajar dan tidak ada jenjang yang lebih tinggi atau tidak ada jurusan yang didalami baik berkaitan dengan ilmu fardu ain maupun fardu kifayah. Ini wajib sekali bagi orang menuntut ilmu yang tidak ada tidak ada negerinya yang tidak ada yang sanggup mengajar. Yang kedua adalah sunnah bertanya bagi seorang pemimpin atau guru kepada anak buah atau murid anak didiknya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya. Ini sunnah sekali karena sifat-sifat ini harus diterapkan bagi para seorang pemimpin atau guru. Yang ketiga adalah kasih sayang seorang guru terhadap muridnya. Sangat diperlukan sekalipun murid-murid itu sudah berusia remaja. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kasih sayang itu sangat penting kepada anak-anak meskipun itu remaja. Yang keempat adalah keharusan pulang ke daerah asal setelah sukses belajar dalam tugas belajar di daerah. Itu. Yang kelima adalah kewajiban mengajar amar ma'ruf nahi mungkar dan memimpin masyarakat setelah pulang terutama dalam hal keagamaan dan terjun ke masyarakat. Yang keenam adalah mendahulukan yang lebih tua usia dalam imam jika sama dalam pengetahuan atau yang lebih alim jika usianya sama. Ini yang perlu diperhatikan dalam hadis ini. Lalu ke biografi perawi Malik bin Al-Huwairis atau disebut dengan Ibnu Harith, panggilannya Abu Sulaiman Al-Laisi, berasal dari Basrah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa mudanya bersama kaumnya untuk masuk Islam. Kemudian diajarkan sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meninggal di Basra tahun 94 Hijriah dan meriwayatkan hadis dan Nabi sekitar dari Nabi sekitar 15 hadis. Terima kasih atas perhatiannya.
dan atas pendengaran sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah tidak enak dalam hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.